Halo, balik lagi dengan Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Nah, kali ini aku mau diskusi sama Mas Arif nih, membahas tentang investasi. Nah, pertama kali yang akan kita bahas adalah investasi di era krisis atau setelah krisis sih sebaiknya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe dan aktifkan juga notifikasinya biar kalian tahu kalau aku udah upload video dan langsung bisa kalian lihat. Mas Arif gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Portonya baik atau sebagian baik, ada sebagian memang untuk investasi. Jadi merah-merah dikit ya nggak apa-apa. Jadi begitu. Gimana? Ya kita jaga jarak dulu. Jaga jarak ini ya. Oke, siap. Ini biar nggak dikira nggak ikut apa PSBB PSBB. pemerintah. Siap. Oke. Nah, kondisi gini lah, kondisi sekarang kan ada pandemi nih. Ya. Nah, menurut Mas Arif, iklim investasi di Indonesia tuh jadi gimana? Jadi saat ini kan kita lagi menghadapi masa pandemi yang cukup sulit ya, dimana bisnis ataupun kegiatan apapun lah kita batasi segala macam ya. Jadi kalau dibilang saat pandemi ini harusnya malah justru kita diuntungkan. Kenapa tuh? Karena kita dapat harga apapun lah produk investasi itu dengan harga yang relatif murah. Dari harga kemarin waktu saat ekonomi bagus malah hari ini sudah lebih rendah ya. Jadi contohnya seperti saham, properti ataupun apapun kecuali emas ya. Kalau emas naik tuh. Emas saat ekonomi malah justru Naik. Ekonomi bagus malah turun, tapi kalau lagi nggak bagus malah naik. Ya. Kalau dibilang waktunya sebenarnya malah udah mulai kita bisa melirik-lirik saham apa yang lagi murah ya. Jadi dengan catatan perusahaannya harus bagus sih Mas. Tentu. Yang penting kalau saat ini kita berpikirnya sederhananya perusahaan itu 20 tahun, 30 tahun lagi masih eksis lah ya. Terus selain itu dari manajemennya memang harusnya kita lihat inovasinya apa. Saat pandemi seperti ini harusnya perusahaan inovasi itu lebih penting. Biar bisnis tetap jalan sih sebenarnya. Biar lebih survive-nya lebih bisa gerak lagi Mas. Betul. Selain itu dari posisi aset juga kita perhatikan. Gimana tuh yang kalau aset? Bukan aset sih sebenarnya, rasio investasi ya. Rasio investasi. Rasio manajemen keuangan kita bilangnya ya. Selain dari pertama kita harus tahu di saat pandemi ini kita lihat di kuartal kedua nanti ya. Kuartal kedua nanti kita lihat perusahaan mana yang penjualannya dia tetap masih ada. Berarti kita nunggu laporan keuangan kuartal kedua gitu Mas. Kalau sebaiknya. Jadi lebih enaknya kalau misalnya investasi sebenarnya saat seperti ini kita diuntungkan dengan dapat harga lebih murah daripada harga saat sebelum pandemi ya. Karena apa? Saat pandemi tentunya akan menimbulkan dampak di mana ekonomi menjadi sulit. Contoh seperti untuk usaha juga sekarang jam-jam udah mulai dibatasi ya. Terus orang nggak keluar rumah juga harus. Kalau seperti itu ya perekonomian nggak terlalu jalan ya. Jadi kalau misalnya masuk sekarang tentunya saat seperti ini orang udah pada takut duluan karena takut bagaimana bisnis itu masih jalan atau enggak gitu ya. Jadi selain dapat harga lebih murah tentunya saat pandemi seperti ini orang juga pilih-pilih ya yang masih pegang cash banyak terutama ya. Justru ya kalau kita yang sudah pegang cash banyak atau orang yang punya cash banyak justru diuntungkan karena dapat membeli suatu barang dengan harga lebih murah, terutama tentang saham juga ya. Saham tentunya juga murahnya jangan-jangan murah ini murahan. Kita harusnya lihat juga dalam perusahaan kedepannya prospeknya masih bagaimana, masih tetap bertahan atau enggak. Intinya pada saat pandemi seperti ini seenggaknya perusahaan itu minimal stagnan dulu deh. Walaupun laba itu enggak tumbuh itu udah cukup bagus. Kalau bisa malah justru yang tumbuh. Selain itu seleksi pertama itu
kedepannya bagaimana prospeknya? Jangan-jangan hanya diuntungkan karena pandemi ini aja nih. Kalau sektor-sektor yang diuntungkan karena pandemi ini, ya harusnya nggak untuk ke depan disimpan ya, cukup untuk dagangan aja ya. Berarti mirip kayak bisnis apa itu, musiman kayak ya, bisnis musiman. iya betul, kayak musiman. Dalam saham pun ada musiman, ada juga yang long term investment. Nah, untuk long term investment nih Mas, mungkin Ya. bagi teman-teman nih yang mencari saham long term di kondisi yang ini, berarti saham kan udah super murah nih Mas. Nah, ada nggak sih Super murahnya bisa lebih murah lagi atau udah murah Mas ini? masih harapannya sih Sudah harapannya sih kalau nanti aku berharap lebih murah, nanti kasihan yang udah nyangkut lama. Tapi kalau berharapnya yang udah mentok, tapi aku pengen yang lebih turun lagi nih, biar bisa beli itu loh, saham perusahaan yang bagus tapi yang semurah tapi yang wajar gitu. Nah, menurut Mas Arif sendiri nih, ada nggak sih sektor yang jadi jagoan setelah pandemi ini berakhir? Oke, kalau menurut saya semua sektor sebenarnya bagus. Karena semua sektor yang hampir di bursa itu, terutama yang masuk di LQ45, itu perusahaan yang nggak main-main ya, istilahnya kan perusahaan yang memang udah eksis dulu ya. Dan tentunya untuk masuk di situ kita selektif juga. Paling tidak bisnis itu kita lihat 20 tahun lagi masih ada nggak, 10 tahun lah, minimal 10 tahun atau 20 tahun masih tetap eksis atau enggak. Lalu dari segi pemilihannya kita juga lihat dari posisi akuntansinya atau laporan keuangannya ya. Jadi paling nggak kalau seperti ini hindarilah perusahaan yang kira-kiranya banyak hutang juga Mas. Banyak hutang juga agak takut juga kan. Selain itu paling nggak kita juga tentunya dalam situasi pandemi seperti ini, perusahaan paling nggak laba itu tetap ada. Yang penting labanya masih ada. Masih. Kita lihat juga nanti pandemi ini sampai berapa lama. Terutama ini kalau di bulan Juni ini kita lihat pemerintah udah mulai melonggarkan ya aturan-aturan di mana udah mulai ada stimulus-stimulus untuk pemulihan ekonomi ya. Itu juga sentimen positif dari kita sebagai orang pasar modal ya, terutama juga pebisnis ya. Jadi ibaratnya toko yang dulunya tutup udah mulai, walaupun pelan-pelan udah mulai jalan, walaupun dulunya mungkin sebelum pandemi jalannya 60 km, sekarang 30 km, seenggaknya bisa jalan dulu deh sambil menunggu kita perkembangan untuk corona ini, COVID-19 ini, apakah vaksinnya sudah ketemu atau sudah bisa dikonsumsi atau dipakai masyarakat ya. Harapannya sih vaksinnya udah ketemu gitu ya, biar laju ekonominya bisa lebih ges lagi. Betul ya, terutama untuk kebaikan manusia dulu. Oh ini buat akhir video nih, kira-kira pesan buat Mas Arif untuk investor yang baru mulai mau investasi, apakah saat ini itu tepat untuk membeli atau mulai mencicil saham, atau justru menunggu momen yang tepat? Kalau menunggu kita tidak tahu Mas kapan momen yang tepat. Situasi seperti ini harusnya kalau yang penting kita sesuaikan dengan cash flow masing-masingnya. Cash flow-nya tentunya posisi uang dinginnya dalam tanda kutip ya, jangan uang panas. Jadi paling nggak uang itu tidak terpakai dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian. Kalau memang uang itu tidak terpakai ya untuk masuk ya nggak masalah, dengan catatan belanjanya jangan full semuanya. Ada metode mungkin dari 20% dulu, 30% dulu, tapi kita lihat juga momennya. Berarti jangan one shot gitu ya Mas? Jangan. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Yang penting kalau kemarin banyak pertanyaan ke saya itu begini, Mas saya udah IHSG udah ke 4.700 ini, saham apa yang lagi murah? Saya bilang IHSG dari dulu pengalaman IHSG setinggi aku mesti ada saham yang lebih murah. Ya benar. Sektor yang lagi murah mesti ada, walaupun murahnya itu relatif ya. Apalagi sekarang kita lihat kemarin IHSG sempat tertinggi itu di sekitar 6.000
hampir 7.000-an. Hampir 7.000-an ya. Kita lihat sekarang apalagi masih 4.700, harusnya sekarang ya masih tergolong murah kan kalau dilihat seperti itu. Ya jangan nyesel ya, ibaratnya kalau kemarin 3 hari kemarin naik kenceng-kenceng ya nggak apa-apa, yang penting kan belum balik ke harga semulanya kan. Berarti intinya buat investor yang baru mau berinvestasi itu kita pakai slogan itu tuh Mas, perusahaan e-commerce, yaitu mulai aja dulu. Ya betul. Berarti bagi teman-teman nih yang mau investasi, kondisi apapun itu mulai aja dulu, karena kita nggak tahu nih kondisi kedepannya akan seperti apa. Seperti itu. Yang penting uang dingin sih. Yang penting uang dingin. Iya, yang penting uang dingin. Kalau uang dingin relatif Mas, jadi ibaratnya kita nggak usah buka. Kalau udah beli saham untuk long term investment, jangan buka tiap detik Mas. Itu tips. Kebanyakan orang buka rekening baru, investor masih baru beli 1 menit, udah tiap menit dibuka, tiap detik bahkan. Jadi turun berapa rupiah aja udah panik duluan. Kalau emang tujuannya udah long term ya sudah, jangan dibuka-buka aja. Termasuk nanti kalau situasi sudah kembali normal. Oh gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nih Mas, itu kan nanti berarti membahas tentang tips investasi. Nah, video ini akan aku taruh di pembahasan ini akan aku taruh di video lainnya. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Nah, mungkin sekian dulu video pertama ini. Nantikan video selanjutnya bersama Mas Arif juga. Terima kasih bagi yang udah nonton. See you next time.